Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semanla People. Selamat datang di episode pertama kami di podcast Semanla TV. Saya Alamanda Fitriani. Dan saya Rafael. Kami sangat senang untuk menyapa Anda di episode perdana ini. Dan untuk episode pertama ini, kita akan membahas suatu hal yang sangat dekat dengan kita, siswa-siswa Semanla, yaitu kepemudaan. Untuk lebih khususnya, kita akan membahas mengenai kepemudaan Risma. Betul banget nih Kang Rafael. Risma atau Remaja Islam Masjid Manarul Hidayah merupakan salah satu kepemudaan yang aktif banget nih di sekolah. Di sini teman-teman bisa belajar banyak hal seperti kepemimpinan dan juga kerjasama. Benar banget. Nah, untuk lebih jelasnya atau gambaran jelasnya, kita telah mengundang tamu khusus nih, yaitu Ketua Risma kita, Muhammad Ulwan. Halo Kang. Halo Kang Kang Ea, Teh Manda. Di sini Kang Ulwan akan menjelaskan mengenai pengalaman dan ceritanya saat dia berada di Risma. Nah, betul banget nih Kang. Kang Ulwan, halo Halo, Kang. Teh. Kang Ulwan bisa gak sih ceritakan sedikit tentang apa itu Risma dan juga kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh Risma ini? Oke, boleh Kang Teh. Cara garis besar aja mungkin ya Teh. Jadi Risma itu adalah salah satu kepemudaan di SMA Negeri 1 Sukaresmi yang berorientasi pada bidang keagamaan Kang Teh. Terus untuk kegiatan utamanya apa? Ya gak jauh dari namanya Kang Teh. Gitu kan. Jadi kita itu kegiatan utamanya kayak kajian rutinan, terus bakti sosial. Kita juga ada yang namanya divisi aktif Kang Teh. Divisi aktif itu ada tahfidz, terus ada kaligrafi, hadroh dan juga dakwah. Jadi keempat bidang itu bisa kita ikuti itu di Risma gitu Kang Teh. Keren banget ya Kang, kita tuh kayak bisa mengembangkan diri Betul, dalam betul, Kang. dunia Bener dan banget. akhirat gitu sekaligus. Betul banget Kang Teh. Terus juga Kang Ulwan boleh ceritain sedikit gak mengenai sejarah Risma itu, terus juga siapa pendirinya, kemudian sejak kapan juga berdirinya Risma ini? Oke, untuk sejarah dimulai dari tahun 1994 itu ada Kang Hikmawan sebagai pendiri dari kepemudaan Risma ini dan dibantu oleh penggagasnya yaitu Kang Dandi. Namun secara resmi Risma itu dibentuk secara resmi itu pada tanggal 17 Maret 1996. Oh, udah lama banget ya. Betul. Sepuh pisan nih. Sepuh kepemudaan. Ya, masih bisa dibilang gitu lah. Kang, kalau Risma itu punya tujuan gak sih adanya Risma di sekolah ini tuh? Tujuannya ada, tentu ada ya. Pasti ada gitu kan. Untuk tujuannya Risma itu secara intinya itu Risma itu pengen mengumpulkan atau sebagai menjadikan Risma itu menjadikan wadah bagi remaja-remaja Islam yang ingin berkembang khususnya di bidang keagamaan. Kayak misalkan pengen mengembangkan dirinya untuk bisa dakwah lebih baik lagi gitu kan. Terus misalkan punya bakat kaligrafi pengen dikembangkan lagi, itu boleh tuh masuk Risma gitu kan. Mantap sih, benar-benar mulia berarti tujuannya. Amin Keren amin. banget ya. Kan Akang kan ketua ya. Betul. Terus pasti dong ada tantangan juga yang dari Oh, sebagai tentu, ketua. tentu. Bisa gak sih ceritakan sedikit mengenai tantangannya gitu? Oke, untuk diri Ulwan sendiri ya, tantangannya itu mungkin pertama dari waktu Kang Teh. Waktu itu maksudnya itu gini. Ya, jadi kita tuh harus bisa benar-benar membagi waktu gitu kan. Sebagai ketua tentunya kan kita harus selalu ada dalam kegiatan Risma ini gitu kan. Benar Ulan banget. harus selalu ada gitu kan. Sedangkan Ulan juga punya kegiatan-kegiatan lain yang emang di luar dari Risma ini. Jadi harus bisa benar-benar mengatur waktu. Itu yang Dilema pertama. gitu Ya, terus selain waktu Ulwan sendiri juga waktu dari kepemudaan Risma ini. Maksudnya kayak gini Kang Teh. Risma itu banyak program-program yang memang waktunya itu berpatok pada tanggal Hijriah. Nah, sedangkan tanggal Hijriah itu selisihnya sekitar 11 atau 12 hari sama Masehi. Jadi pasti selalu maju gitu. Dan itu harus dipertimbangkan setiap setiap tanggal yang bergesernya gitu. Agak ribet berarti ya Kang ya? Ya, Sama itu. sama itu nggak bisa dari kalender biasa ya. Betul. Selain itu juga kita harus bisa memastikan bahwa program kerja yang Risma buat itu harus berjalan dengan lancar dan sukses gitu. Ya, terus untuk apa ya? Tantangan selanjutnya itu dari anggota. Itu yang paling yang paling berat itu anggota, betul. Banyak anggota yang memang masih masih mungkin ada rasa ragu, terus mereka juga ada mungkin dari kesibukan lainnya, kepentingan lain yang mereka miliki sehingga banyak yang gak aktif gitu kan di Risma itu. Tapi ya kita usahakan untuk
biar lebih baik lagi lah selanjutnya. Iya. Itu mungkin. Berarti berat banget ya Kang di Betul, sini. tapi Udah berat di sibuk ya. iya, cuman mungkin karena dukungan-dukungan dari orang-orang baik gitu kan teh. Ya, jadi Orang baik. masih bisa terasa ringan gitu lah. Bener-bener. Mantap nih Kang. Selanjutnya Kang nih, Akang punya pesan gak sih buat adik-adik kita atau orang-orang yang bakal mau masuk ke Risma gitu? Pesannya apa? Oke. Untuk siswa Semanla yang mungkin baru masuk ya, siswa baru gitu ya. Khususnya kelas 10 sekarang gitu ya. Silakan jika kalian bingung atau misalkan ragu nih mau pilih Risma, misalkan mau ikut ke kepemudaan Risma tapi bingung nanti takut kegiatannya boring atau gimana. Sok masuk aja, gak apa-apa. Masuk dulu. Kita bikin Risma sehappy mungkin lah gitu ya kan teh. bener ya. Ya meskipun kita tadi dikatakan berorientasi pada keagamaan tapi kita juga ada seru-seruannya gitu Kang teh. Pasti dong. Jadi jangan ragu, ayo kita bareng-bareng gitu. Ya, bener. Gitu kan teh. Makasih Kang Bulan. Terima kasih Kang Ulwan untuk waktunya ya. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima